Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tetap sabar dan tawakal dalam menjalani hidup. Kembali bersama kami dengan catatan inspirasi official. Pagi ini alhamdulillah cuaca terbaik. Angin cukup kencang, curah hujannya. Kami ingin sedikit berpesan untuk kali ini, betapa banyak orang yang mengejar prestasi dunia, tapi tidak sedikit orang yang mengejar prestasi untuk akhiratnya. Padahal ketika orientasi kita hanyalah dunia, maka semua itu akan bersifat sementara dan tidak banyak orang yang akan merasa kecewa. Kenapa kita bisa menilai seperti itu? Karena pada sejatinya urusan dunia itu tidak bisa dibawa sampai akhirat. Kita ambil contoh saja, pada saat pagi hari kita bangun, rutinitas itu tampak diri dengan urusan akhirat itu tampak akan sia-sia. Karena ketika kita sudah tiada di dunia ini, maka tidak ada satupun yang bisa kita bawa ke akhirat kelak. Karena hidup kita ini adalah sebenarnya menunggu waktu beribadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dunia ini hanya untuk beribadah. Pada saat kita bangun, kita melaksanakan sholat subuh. Antara sholat subuh dan sholat zuhur itu kita bebas, kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif. Misalnya kita bekerja, ya bekerja, kita berdagang, ya berdagang, dan sebagainya. Nah, maka dari itu waktu-waktu itu hanya menunggu waktu melaksanakan ibadah saja. Nah, di celah-celah itu kita bebas untuk mengisi dengan hal-hal yang baik, hal yang positif, dan sungguh sia-sia seorang manusia jika waktunya hanya terbuang untuk urusan dunianya saja. Karena sifatnya sementara dan fana. Sebagian banyak orang yang masih tertidur pulas meskipun alarm HP-nya berbunyi untuk bangun menjalankan ibadah sholat subuh, namun masih banyak orang yang memilih untuk tidur. Karena yang membangunkannya itu bukan alarm HP-nya, yang membangunkannya adalah keimanan yang ada di dalam hati, jiwa, dan raga. Awal dari aktivitas kita harian sehari-hari dimulai dengan bagaimana kita bangun
dengan ibadah kita, sholat subuh kita, jika kita melalaikan ibadah terutama sholat subuh, maka sia-sialah. Tidak ada ketenangan, tidak ada suatu keberkahan. Kemudian pada saat suhur, kita mulai sibuk, sahabat. Sibuk dengan aktivitas dunia, yang bekerja, dituntut deadline harus selesai, dituntut jadwal, meeting, rapat, koordinasi, dan lain sebagainya, yang membuat kita menjadi lalai. Dan sholat zuhur pun berlalu. Sampai dengan waktu asar, kita masih disibukkan. Entah sibuk masih dalam bekerja, sibuk dalam perjalanan pulang setelah bekerja, dan waktu asar pun berlalu, sahabat. Dari asar menuju ke maghrib, kita masih disibukkan oleh, ada yang masih bekerja, ada yang masih berdagang dan lain sebagainya, dan maghrib pun berlalu. Atau mungkin ada kita dari sebagian menjalankannya di akhir-akhir waktu. Itu sebenarnya masih mendingan. Cuma ibaratkan pahala kita sangat kecil, atau kita kan termaksud orang-orang yang melalaikan sholat tersebut. Karena sejatinya kita itu memang dituntut untuk ibadah saja di dunia. Ibadah bisa dalam ibadah kita sholat yang wajib, kemudian kita beraktivitas yang baik-baik, yang bernilai positif, itu juga ibadah. Namun yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik itu adalah pada saat menjalankan sholat atau tidak. Karena disitulah iman kita dipertanyakan. Kemudian setelah itu yang paling berat, salah satu yang paling berat itu sholat subuh, sholat isya. Sholat isya, ketika kita sudah pulang istirahat, kita tertidur, ketiduran, atau bahkan sengaja untuk melalaikannya. Sungguh sangat disayangkan. Waktu kita itu terbuang sia-sia, memikirkan dunia, memikirkan dunia yang tiada habisnya. Karena sejatinya dunia ini tidak ada masa depannya. Masa depan apa sih yang mengejarnya? Kalau kita berbicara masa depan, ya masa depannya ya kematian. Memang ada masa depan kita, yang namanya kematian itu hal-hal di dunia kita bisa bawa atau tidak. Satu pun kita tidak bisa bawa. Yang hanya kita bisa bawa dan tertinggal jadi amal ibadah kita. Ya kita baik, beramal soleh, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama. Hal itulah yang akan kekal bekal kita.
Pesan dari kami untuk terakhir, persiapkan bekal terbaikmu menuju pulang, karena tidak ada salah satu pun yang akan menolongmu alam bangsa dan alam subhanahu wa ta'ala nanti. Semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan, terutama kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, terutama sholat lima waktu. Akhir kata, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti untuk menginspirasi dan memotivasi kehidupan kita yang tujuan akhirnya adalah akhirat kita yang lebih kekal dan abadi. Jangan lupa kami meminta untuk bantuan masukan untuk channel kami Catatan Inspirasi Official. Selalu dukung, subscribe terus, nyalakan loncengnya, like, dan tinggalkan komentar-komentar yang positif. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari kami manusia yang tiada sempurna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.